situasi di situ. Halo, salam jumpa, salam persaudaraan. Perjumpaan kita kali ini masih memperbincangkan tentang virus corona yang masih menguasai sebagian besar dunia. Saya ingin menjawab dua pertanyaan yang saya terima dari orang-orang lewat telepon. Pertanyaan pertama ialah, kapan berakhirnya virus corona ini? Yang kedua ialah, tinggal di rumah saja itu membosankan. Apakah ada saran-saran yang bisa kami perhatikan untuk dibuat di rumah? Saudara, kalau tanyakan bahwa kapan virus ini selesai berakhir, saya pribadi mengatakan lebih cepat lebih bagus. Tapi semuanya itu tergantung dari kita manusia. Allah merancangkan supaya virus ini cepat selesai, supaya kita manusia bisa bekerja bebas lagi, bahagia lagi. Tapi kuncinya ialah kita manusia. Masihkah kita mau kerjasama dengan Tuhan Allah atau tidak? Tuhan mau kita terlibat dalam karya rencana Dia, karya keselamatan Dia. Makanya dilibatkan manusia. Tapi juga Tuhan mau supaya manusia bertanggung jawab terhadap bumi ini, tetapi juga bagi samanya sendiri. Dan kita sudah katakan bahwa Tuhan Allah itu berbicara melalui pemerintah kita. Tuhan Allah juga berbicara melalui para medis, yaitu para dokter, para perawat untuk menyembuhkan orang yang sakit. Nah, Tuhan Allah juga berbicara melalui tokoh-tokoh agama kita, bahkan semua orang yang berkehendak baik. Pemerintah sudah mengatakan bahwa kita tinggal di rumah saja, boleh keluar rumah kalau mau berbelanja hal penting untuk kebahagiaan keluarga. Tapi kalau tidak penting, tinggal di rumah untuk menghindar menulurnya virus itu kepada orang-orang lain. Tapi saudara sekalian, masih banyak orang yang kepala batu, keras hati menyebabkan orang lain akibatnya tertular virus itu hanya karena berkumpul bersama-sama. Orang tidak mampu tahan diri, tidak bisa tinggal di rumah karena sudah biasa jalan-jalan. Tapi justru pada situasi semacam ini, tinggal di rumah itulah obat yang paling istimewa. Untuk apa? Membatasi menjalarnya, menularnya virus itu. Saudara, Tuhan mencintai kita asal kita mau kerjasama dengan seluruh pemerintah itu. Dan kalau betul-betul kita mau kerjasama dengan pemerintah tanpa kita kumpul-kumpul, yakin dan percaya, dalam waktu singkat mudah-mudahan dunia selesai asal mematuhi suara pemerintah. Yang kedua, tinggal di rumah saja itu membosankan. Saudara, saya ajak kalian semua untuk berefleksi. Sebelum virus ini merajalela, kita semua sudah kerja di luar rumah. Bapak pagi-pagi pergi kerja mencari nafkah katanya. Kapan pulang rumah? Tidak tahu. Ibu juga pergi mencari, katanya juga mencari nafkah. Pulang rumah kapan? Tidak tahu. Anak-anak juga katanya ke sekolah, belajar. Kapan pulang rumah? Tidak tahu. Dengan begitu rumah yang sebetulnya menjadi tempat istirahat, rumah tempatnya kita berkumpul, berbincang-bincang, berkomunikasi, berdialog. Rumah tetap tempat kita merancangkan kitab kehidupan kebahagiaan keluarga. Ternyata sia-sia saja. Rumah seakan-akan menjadi hotel untuk anggota keluarga. Maka tiba saatnya kita tinggal di rumah untuk bermisi. Kita mesti bangun satu rencana ke depan. Apa? Pertama, dalam kaitan dengan kesehatan. Dikatakan bahwa kita mesti cuci tangan bersih-bersih, mesti mandi bersih-bersih, cuci pakaian bersih-bersih. Saya usul,
Pada saat Anda cuci tangan, ambil sabun, keran mengalir, air mengalir, Anda cuci tangan, katakan begini, virus, kau di tangan saya, sekarang kau melekat di tangan saya hancurkan kau sekarang juga. Cuci. Anda matikan virus itu lewat cuci tangan, bersih. Anda mandi, Anda bilang begini, virus, kau melekat di tubuh saya, aku matikan kau sekarang juga, aku hancurkan kau sekarang juga. Mandi, bersih, jangan tahu. Pakaian. Waktu Anda pergi berbelanja di toko, di pasar, Anda pulang ke rumah, Anda buat apa? Pakaian kau cuci dia. Kemudian pakaian itu yang sama itu bilang begini, virus, kau melekat di pakaian saya, mampus kau, mati kau cuci bersih. Dan semuanya akan jadi bagus. Mandi bersih, cuci tangan bersih, matikan virus dalam pakaian, Anda happy, bahagia, bukan karena menghindar, tapi Anda terlibat karena mematikan, membunuh virus yang merajalela dan masuk juga barangkali mendekat pada dirimu. Saudara, yang kedua, membangun hidup keluarga. Selama ini mungkin kita hanya pergi keluar, di luar rumah terus. Akibatnya apa? Istri merasakan ditinggalkan, atau barangkali juga suami juga merasa ditinggalkan, anak-anak juga merasa ditinggalkan, semua ditinggalkan. Apa konsekuensinya? Karena pertemuan dengan istri kurang, pertemuan dengan suami kurang, apa yang terjadi? Suami ke kantor atau ke perusahaan banyak kali buat pertemuan, perjumpaan dengan sekretaris perempuannya. Sekretarisnya adalah wanita. Banyak kali pertemuan terjadi, maka muncullah ketertarikan satu sama lain. Konsekuensinya apa, saudara sekalian? Meskipun punya istri, akibatnya jatuhlah dia dengan perempuan itu yang bukan istrinya. Bukan cuma laki-laki dong, juga sama seperti istri. Karena merasa diri tidak diperhatikan, begitu muncul laki-laki lain, tetangganya barangkali atau supirnya barangkali, pertemuan dengan suaminya jarang. Sedangkan pertemuan dengan laki-laki tetangga atau supirnya begitu rutin, berulang kali, muncullah ketertarikan karena kesepian yang dialami. Terjadilah perselingkuhan antara istri dan laki-laki orang lain atau barangkali juga laki-laki budak. Anak-anak kadang merasa ditinggalkan, kurang diperhatikan oleh bapak dan mamanya. Apa konsekuensinya? Dengan pacarnya atau dengan perempuan lain atau laki-laki lain. Lihat, karena perempuan itu entah pacarnya atau tidak, karena laki-laki entah pacarnya atau tidak, memperhatikan dia. Konsekuensinya adalah terjadilah relasi antara mereka berdua dan jatuh pada hubungan seksual. Lihat, muncullah calon pembunuh bila perempuan hamil, rencana terjadi abortus untuk anak bayi yang tak bersalah. Kenapa terjadi? Karena rumah hanya sebagai hotel untuk anggota-anggota keluarga. Maka tinggal di rumah kesempatan berefleksi. Untuk apa? Bangun kembali persekutuan antara anggota keluarga. Suami istri yang barangkali selama ini sudah membuat orang lain tersakiti, entah istri ataukah suami, kesempatan baik untuk bertobat kembali. Bangunlah relasi bagus antara suami istri. Kembalilah kepada cinta pertama tempo dulu. Kembalilah pada saat Anda maju ke depan untuk diberkati oleh orang yang dipercayakan pada saat peneguhan perkawinan itu. Anak-anak, kesempatan kau menghargai orang tuamu untuk duduk bersama-sama, dengarkanlah
nasihat dari orang tuamu. Jangan membangkang, karena orang tua tidak mau anaknya jatuh dalam kejahatan. Semua kembali bertobat, membawa satu persekutuan kembali sebagai anggota keluarga yang mau sungguh-sungguh bahagia, damai dan sukacita. Corona bukan saja mendatangkan musibah, tapi juga corona punya kesempatan aku, istri dan anakku menjadi keluarga baru. Yang ketiga, kedekatan dengan Tuhan Allah. Dikatakan bahwa kita cuma tinggal di rumah saja. Janganlah ke gereja, ke masjid, atau ke juga rumah ibadat. Ini kesempatan kita berefleksi berapa jauh selama ini. Apakah kau sungguh-sungguh beribadat sungguh kepada Tuhan Allah? Waktu dalam rumah ibadat, benarkah konsentrasiku kepada Tuhan Allah? Ataukah pikiranku selama ini ke tempat lain, fokusku ke tempat lain, bukan demi penyembahan kepada Allah? Saat yang tepat kita berefleksi tentang kita punya cara peribadatan. Bagaimana aku punya batin dengan Tuhan yang sangat mencintai kita selama ini. Bukan cuma perkumpulan bersama di rumah ibadat, tapi juga kesempatan untuk bangunlah sikap doa pribadi yang selama ini barangkali Anda lupakan. Bangun pagi, sembahyang pribadi dulu. Mau tidur, sembahyang dulu, baru tidur. Kalau tidak, Anda akan mimpi jahat karena Anda kurang berdoa. Bangunkanlah sikap doa pribadi. Tetapi juga jangan lupa kesempatan kita juga membangun kehidupan doa bersama sebagai satu keluarga. Itulah orang percaya, itu orang beriman. Sedangkan bagi kaum tani, barangkali selama ini Anda kurang perhatikan kebun, tanaman Anda. Tibalah saatnya Anda bergotong royong bersama-sama. Perhatikanlah kebunmu, tanamlah apa yang berguna untuk masa depan keluargamu. Akhirnya yang terakhir, saudara, lihatlah ke tetanggamu, lihatlah kepada orang lain di sekitarmu. Banyak orang susah, banyak orang menderita, banyak orang juga hilang pekerjaan. Anda ada uang tiap bulan, tetapi juga banyak yang tidak punya uang, mereka menderita. Tiba saatnya Anda buka dompet, lihat keuangan. Kalau Anda punya kecukupan, berikanlah kepada teman-temanmu, kepada tetanggamu, atau kepada siapa saja yang Anda tahu berkekurangan. Bila Anda sungguh-sungguh perhatikan orang semacam itu, Anda, keluarga, diberkati Tuhan. Marilah kita bertekad-tekad untuk menaati kembali perintah pemerintah. Kita menaati kembali apa yang dikatakan tokoh-tokoh agama, para medis, dan terus menggunakan kesempatan untuk membangun kembali keluargamu, pribadimu, menjadi satu keluarga yang berbahagia seperti yang Tuhan punya kehendak.